Hai guys, selamat datang di Cucan Yacan. Pembahasan tentang nyetir ujian SIM, ujian mengemudi di California. Jadi kalau misal kalian pengen tahu gimana sih kalau di California itu bagaimana cara-cara nyetir mobil, maksudnya secara teorinya bagaimana, atau kalian mau belajar bahasa Inggris tuh bisa banget ya. Karena di sini banyak istilah-istilah tertentu tentang mobil, tentang mengendarai. Jadi kalau misal kalian akan pindah ke California atau mungkin akan kuliah di sini atau mau kerja di sini atau cuman kepo pengen tahu gimana sih peraturan lalu lintas di California per tahun 2021 ya. Ini kalian bisa ikuti, dan juga kalau kalian lihat di sini ada gambar-gambar ini adalah desain aku ya. Jadi aku jualan produk desain yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi kalian bisa beli. Jadi aku jualnya tuh kayak di Redbubble ya, situs Redbubble. Jadi kalian bisa beli t-shirt, mug, phone case, macam-macam sih, home decor, dan desainnya tuh seperti ini. Kalau kalian mau beli digital filenya aja juga bisa dengan cara menghubungi aku. Dan ya, ini aku jelasin deh, a cup of Sumatra coffee solves everything. Jadi Indonesia tuh kita sangat terkenal dengan Sumatra coffee. Kopi Sumatra tuh sangat berkualitas tinggi. Jadi basically aku jual kayak buat desain tentang kehebatan Indonesia lah ya gitu. Terus yang ini ini tuh kucing merah ya, kucing merah asli Borneo, jadi asli Kalimantan. Jadi ini kucing merah yang sedang mengalami kepunahan. Tapi banyak orang Indonesia kayak aku juga sebelumnya, aku nggak tahu kalau kita tuh punya hewan endemik yaitu kucing merah ini yang cuman ada di Kalimantan. Jadi dari seluruh dunia itu cuman ada di Kalimantan aja. Dan ini kenapa aku bilang I'm not a cat, ini sebenarnya terinspirasi dari meme nya di Amerika itu lagi rame gitu. Jadi orang sedang meeting gitu ya, rapat online di Zoom. Nah terus itu kan kayak rapat lawyer gitu, rapat pengacara gitu. Terus salah satu pengacara itu secara tidak sengaja menyalakan filter ya. Kalau kalian biasanya pakai Zoom, kalian ngerti pasti filter gitu ya. Jadi pengacaranya tuh kepencet gitu pakai filter kucing gitu. Terus kan itu kan serius gitu kan, rapat serius, terus dia modelnya kayak kucing gitu kan. Terus dia tuh bilang, aduh aku tuh nggak ngerti cara matiin ini filternya. Terus dia bilang I'm not a cat. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya aku sambil ngikutin tren juga. Jadi aku sambungin itu sama kucing merah asli Kalimantan guys. Jadi supaya banyak orang asing dan juga orang lokal semakin mengetahui kekerenan Indonesia, kekerenan negeri kita ya, kayak gitu. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Selamat datang untuk yang pertama kali lihat di channel Jajan Yacan. Dan untuk ini sebenarnya aku punya ini part 3 ya, part 3 atau part 4 ya, aku lupa deh, kayaknya ini part 4 deh karena panjang banget. Jadi aku potong-potong ke berbagai banyak bagian, dan sebenarnya nggak urut sih, kalian bisa lihat secara nggak urut, itu cuman supaya per 15 menitan lah kurang lebih. Jadi yuk kita bahas peraturan menyetir mengemudi di California.
Okay, when you are behind a motorcycle, you should. Jadi kalau kita nyetir, lalu depan kita itu sepeda motor, dan di sini sepeda motornya gede-gede ya, moge gitu, bukan sepeda motor bebek kayak di Indonesia. Anyway, for your information. Jadi jawabannya you should be ready to use your horn. Siap-siap pakai klakson mobil. B, drive more slowly. Kita harus nyetir lebih pelan. Dan C, allow a larger following distance. Jadi kita jaga jarak lebih banyak, lebih besar ya, kalau ada sepeda motor di depan kita. Yang mana yang benar? Silahkan coba jawab. Dan jawabannya adalah C, allow a larger following distance. Jadi kalau ada motor moge di depan kita, kita harus jaga jarak yang lebih besar daripada kalau dengan mobil, karena sepeda motor itu cepat, kalau mau berhenti itu lebih mendadak kan, maksudnya lebih cepat berhentinya daripada mobil. Jadi kita harus jaga jarak lebih kayak gitu. Okay. Oh ya guys, nanti aku kasih link toko aku di description ya, kalau kalian mau cek. Dan aku juga secara konsisten aku update desain-desain aku. Jadi kalian bisa promosikan kehebatan Indonesia mungkin ke pasangan kalian, atau mau ke teman-teman kalian yang orang asing. Kalau ya Indonesia itu diberkati Tuhan dengan banyak hal-hal keren kayak gitu. Okay, anyway, next. So, which of these statements is true about drugs and driving? Jadi pernyataan di berikut ini, bahwa ini yang mana yang benar tentang obat-obatan dan mengemudi. Yang A, any prescription drug is safe to use if you don't feel drowsy. Jadi obat yang pakai resep itu, apapun obat yang pakai resep itu aman digunakan untuk saat kita mengemudi jika kita tidak merasa ngantuk. Yang B, even over the counter drugs can impair your driving. Bahkan obat yang bisa kita akses di apotek, kita tinggal beli tanpa resep, itu dapat mengganggu kondisi kita ketika kita menyetir. Yang C, only illegal drugs can impair your driving. Hanya obat-obatan yang ilegal yang dapat membahayakan ketika kita nyetir dan kita konsumsi itu berbahaya. Yang mana? Silahkan dicoba jawab. Dan jawabannya adalah B, even over the counter drugs can impair your driving. Jadi obat-obatan yang bahkan kita bisa beli di apotek tanpa resep itu dapat mempengaruhi kita untuk menyetir. Jadi itu tidak boleh ya. Dan obat-obatan ini bisa mungkin alergi, obat untuk alergi, obat untuk flu. Jadi obat-obat yang ringan itu juga tidak boleh digunakan saat kita menyetir, guys. Okay, next. This sign means, jadi sign ini artinya apa? A, pedestrian walking along the road ahead. Jadi pejalan kaki berjalan di sepanjang jalan di depan. Artinya B, pedestrians crossing ahead. Di depan ya, akan ada pejalan kaki yang nyebrang. C, pedestrians must not cross here. Pejalan kaki tidak boleh menyeberang di sini. Yang mana artinya? Silakan dicoba jawab. Dan jawabannya adalah B, pedestrians crossing ahead. Jadi ini kayak menunjukkan kepada kita sebagai pengendara mobil bahwa bakal ada
uh, pejalan kaki yang akan nyebrang, jadi di yang kayak zebra cross gitu bakal ada, jadi kita harus hati-hati, harus mulai mengurangi kecepatan. Dan juga kalau di sini sih so far aku melihat kalau misalnya ada orang di zebra cross gitu ya, kita tuh nggak boleh jalan langsung. Jadi misalnya meskipun itu sudah nggak di depan kita, orangnya sudah melewati mobil kita, cuman dia masih ada di zebra cross, itu kita nggak boleh terus. Jadi sangat teratur ya di sini, maksudnya lebih teratur daripada di Indo. Kalau di Indo kan kita maksudnya oke lah, maksudnya kan orangnya yang penting nggak ketabrak. Kalau di Indonesia kan gitu, tapi kalau di sini orang sangat respect ya, sangat so far yang aku alami itu mereka benar-benar tunggu sampai orang itu benar-benar keluar dari zebra cross baru mereka jalan gitu. Okay, next. There are 2 traffic lanes moving in your direction. Jadi ada 2 jalur lalu lintas yang searah dengan kita. And you are driving in the left lane and many vehicles are passing you on the right. Jadi kita nyetir di jalur kiri dan banyak kendaraan menyalip kita di jalur kanan. Dan oh ya, ingat ya, ini di Amerika bukan di Indonesia, jadi semua peraturan di Indonesia tuh kebalik sama sini ya. And then if the driver behind you wishes to drive faster, you should. Jadi kalau penumpang di belakang kita tuh pengen nyalip kita gitu, pengen lebih cepat daripada kita, apa yang harus kita lakukan? A. Stay in your lane so you don't impede the flow of traffic. Jadi kita tetap di jalur kita, yang dia tuh jalur kiri, supaya kita tidak mengganggu alur lalu lintas. Yang B. Drive onto the left shoulder to let other vehicle pass. Jadi kita nyetir di bahu jalan kiri supaya kendaraan lain bisa lewat. Atau C. Move into the right lane when it's safe. Atau kita pindah ke jalur kanan ketika aman ya, jika tidak ada mobil kita pindah. Jadi yang mana yang harus kita pilih? Silakan dicoba jawab. Dan jawabannya adalah C. Jadi ketika kita pelan dan atau banyak mobil yang bakal nyalip kita tuh, intinya kita harus pindah ke jalur kanan terlebih untuk yang lebih lambat ya. Jadi kebalikan sama Indonesia gitu. Okay, next. Yellow line separate. Jadi garis kuning ini memisahkan A. Traffic lanes on one-way streets. B. Traffic lanes on one-way street itu maksudnya satu jalur, jadi lalu lintas tapi hanya satu arah. B. Traffic moving in opposite direction on two-way roads. Jadi ini lalu lintas yang dua arah. Jadi direction. Jadi kayak jadi satu ke utara, satu ke selatan gitu, dua arah. Atau C. All carpool lanes from regular traffic lanes. Jadi carpool lanes ini di sini tuh kayaknya di Jakarta juga ada ya. Ini jalur yang hanya boleh dilewati oleh mobil dengan penumpang lebih dari satu. Kalau di California ya kayak gitu. Untuk memisahkan jalur yang carpool ini dengan jalur lalu lintas yang regular, yang mana jawabannya? Silakan dicoba jawab.
Dan jawabannya adalah B. Traffic moving in opposite direction on two-way roads. Jadi jalur kuning ini fungsinya untuk memisahkan